تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, malam hari ini kita dibimbing kembali oleh Allah untuk membaca dan memahami kitab suci Al-Quranul Karim. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kita datang ke tempat ini untuk sama-sama menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah lantaran kita belajar dan juga mengajarkan Al-Quranul Karim. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk istiqamah belajar dan mengajarkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah. Pekan kemarin terakhir ayat 194. Betul ya? 194. Sekarang masuk ayat 195. Karena ayat 196 ini cukup panjang ya, insyaallah kita akan bahas secara khusus pekan yang akan datang. Ini berbicara tentang haji. Untuk malam hari ini kita hanya tadabbur satu ayat, yaitu ayat 195. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah.
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Ada huruf ha wa ahsinu, tapi sebelumnya ada huruf ha, ila tahlukah. Nah ini jangan sampai haknya dipengaruhi huruf ha. Jangan dibaca wa ahsinu, keliru. Ulang lagi sama-sama. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wa anfiqu, dan berinfaklah kalian fi sabilillah, di jalan Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian pada kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam satu ayat ini ada dua perintah, ada satu larangan. Ada dua perintah, ada satu larangan. Dua perintah, perintah yang pertama perintah berinfak. Perintah yang kedua apa? Perintah berbuat baik, wa ahsinu. Ada satu larangan, yaitu larangan menjerumuskan diri pada kebinasaan. Ya. Ini nanti yang dijadikan dalil oleh ulama tentang haramnya rokok, karena rokok itu membahayakan diri sendiri, bahkan orang lain pun kena juga bahayanya. Baik, kita mulai dari yang pertama, wa anfiqu, dan berinfaklah. Kita hubungkan dulu dengan ayat sebelumnya, Bapak Ibu. Ayat sebelumnya bicara tentang apa? Tentang apa? Tentang perang. Mulai ayat 190 sampai ayat 194 itu isinya tentang perang. Perintah dari Allah kepada kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka, perangilah mereka di ayat 191. Haitsu taqiftumuhum, dimanapun kalian mendapati mereka. Sekalipun mereka mengajak perang kalian di Masjidil Haram, perangi mereka, kata Allah. Jangan kalian takut karena itu masjid. Nah, apabila mereka mengajak kalian perang, memerangi kalian walaupun di tanah haram, walaupun di bulan haram, maka perangi mereka, lawan mereka, hadapi mereka di tempat itu dan di bulan itu. Makanya di ayat 194 Allah mengatakan asy-syahrul haram bisyahril haram. Bulan haram dengan bulan haram. Artinya nopo? Walaupun dalam perjanjian Arab itu bulan haram tidak boleh berperang, tapi apabila mereka memerangi kaum muslimin, memerangi kalian, kata Allah, pada bulan haram, lawan juga di bulan haram itu. Jangan tunggu di bulan yang lain, ya. Kemudian Bapak Ibu, perang atau jihad fisabilillah itu yang dibutuhkan bukan hanya keberanian, ya, tapi biaya juga dibutuhkan. Ya, tidak hanya memerlukan keberanian, tidak hanya memerlukan pasukan jemaah rahimakumullah, tapi juga diperlukan apa? Biaya. Dan biaya perang di zaman dulu itu mahal. Sampai sekarang juga biaya perang mahal. Makanya kalau ada negara-negara besar
konflik dengan negara yang lain, negara besar juga, itu biasanya akan pengaruh kepada ekonomi. Karena memang peperangan itu butuh biaya yang besar. Ya. Nah, termasuk juga di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biaya untuk bisa mengikuti peperangan dan bisa terlaksananya peperangan jihad itu dengan sempurna, ini biayanya tidak kecil, lebih besar dibandingkan biaya haji. Ya, orang berangkat haji misalnya sekarang 60 juta, gitu kan, satu orang, dua orang 120 juta, belum lagi jajannya. Nah, itu tidak lebih besar dibandingkan biaya berangkat jihad. Karena berangkat jihad ini membawa bekal, kemudian membeli senjata, lalu juga menafkahi keluarga yang ditinggalkan. Jamaah rahimakumullah. Belum lagi ada di antara mereka nanti yang anaknya menjadi yatim, ya, istrinya menjadi janda karena gugur dalam peperangan. Nah, jadi biaya perang, biaya jihad itu tidak mudah, ya, tidak kecil. Justru biayanya besar, ya. Kalau di zaman Nabi itu membeli pedang, membeli tombak, ada juga membeli membeli panah dan perlengkapan perang lainnya. Belum lagi beli baju perangnya, itu mahal, jamaah rahimakumullah, ya. Makanya di ayat 195 Allah memerintahkan kaum muslimin untuk apa? Berinfak. Nah, wa anfiqu fi sabilillah, dan nafkahkan harta kalian fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi harta yang paling baik itu ketika harta dihabiskan di jalan Allah. Jangan nggak usah kepikiran, nggak usah perhitungan kalau harta itu habis untuk kebaikan. Ya, misalnya panjenengan habis harta untuk merawat ibu, hartanya berkurang banyak untuk merawat mertua yang sakit misalnya. Nah, boten nopo-nopo. Artinya apa? Harta panjenengan itu habis di jalan yang benar, daripada harta habis untuk memuaskan urusan dunia. Jemaah rahimakumullah. Maka di ayat ini Allah perintahkan kaum muslimin untuk apa? Berinfak. Pakai qiu, infaqo, bukan pakai ka, infak. Kalau pakai ka artinya iuran faksa, infak. Nah, cuman tulisan bahasa Indonesianya pakai ka, ya. Nah, tapi saya lebih suka pakai qiu, infaqo, ya, pakai qaf. Wa anfiqu, dan berinfaklah kalian fi sabilillah, di jalan Allah. Allah tidak sebut apa yang diinfakkan. Nah, infak itu identik dengan apa, Bapak Ibu? Identik dengan apa? Harta, kan? Nah, jadi semua kalau disebut infak itu pasti larinya kepada harta. Makanya Allah tidak perlu sebut harta. Allah tidak menyatakan wa anfiqu anwalakum fi sabilillah. Infakkanlah harta kalian di jalan Allah. Itu pemborosan kata. Ya, Allah sebut saja wa anfiqu, berinfaklah kalian fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, kalau kita hubungkan dengan ayat sebelumnya, berarti penekanan infak fi sabilillah di dalam ayat ini adalah infak untuk kepentingan jihad, berperang melawan orang-orang kafir. Ini kalau kita hubungkan dengan ayat sebelumnya. Karena tanpa infak, maka jihad melawan orang-orang kafir itu tidak akan sempurna, jemaah rahimakumullah, ya. Nah, makanya jihad itu tidak hanya mengandalkan fisik, ya, tapi juga diperlukan biaya. Allah memerintahkan kaum muslimin untuk tidak hanya berjihad dengan jiwa mereka, tapi juga berjihad dengan harta mereka. Surah At-Taubah ayat 41. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihadlah kalian dengan harta kalian, wa anfusikum, dan diri kalian. Ini namanya jihad totalitas. Hartanya dikorbankan, wa anfusikum, jiwanya juga dikorbankan. Makanya Nabi urusan jihad nggak mau ditraktir sahabatnya. Kalau urusan jihad, ya, nggak mau ditraktir sahabatnya.
Nabi nggak mau dihadiahi. Nabi SAW ketika berangkat dari Makkah ke Madinah untuk hijrah, saat itu beliau berangkat bersama siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Waktu itu Abu Bakar mendatangkan 2 unta, satu untuk dirinya, satu untuk Rasulullah. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, unta ini milik engkau, aku hadiahkan kepada engkau. Kata Rasulullah, tidak, berapa harga unta ini aku bayar. Kata Abu Bakar, tidak ya Rasulullah, aku hadiahkan kepada engkau, aku hibahkan kepada engkau. Kata Rasulullah, enggak, saya mau bayar. Kamu beli unta atau kamu hargakan unta ini berapa? Karena Nabi memaksa, maka sama Abu Bakar dikasih harga 10 dirham atau dinar begitu. Jemaah rahimakumullah. Langsung dibayar oleh Nabi. Nabi ingin jihad itu totalitas, tidak hanya dengan dirinya tapi juga dengan harta. Karena Allah memerintahkan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian dengan harta kalian, wa anfusikum, dan diri kalian. Allah memuji orang-orang yang tidak hanya berjihad dengan jiwanya, tapi mereka juga berjihad dengan hartanya. Allah memuji di dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang-orang yang berjihad dengan harta mereka, dengan jiwa mereka di jalan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang serius menjalankan perintah Allah. Kemudian di surah An-Nisa ayat 95. Ayat berapa? Kata Allah, faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim. Allah memberikan keutamaan yang lebih kepada orang-orang yang berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada keutamaan secara khusus yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Nah, ini orang yang berkontribusi dengan harta dalam terlaksananya jihad fisabilillah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, man anfaqa nafqatan fi sabilillah kutibat lahu 700 dha'fin. Siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dicatat baginya 700 kali lipat. Subhanallah, 700 kali lipat. Makanya ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini seekor unta aku nafkahkan fisabilillah, untuk perang di jalan Allah. Dinafkahkan oleh dia. Apa kata Nabi SAW? Dibalas untukmu 700 ekor unta nanti di surga. Jadi dibalasnya bukan di dunia, nanti dibalasnya di mana? Di surga. Kata Nabi, dibalas untuk kamu 700 ekor unta di surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Subhanallah. Ini kemuliaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis lain Nabi bersabda, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan peperangan, ghazian itu orang yang berperang, menyiapkan kebutuhan orang yang memerangi orang kafir, ya. Fi sabilillah, di jalan Allah, faqad ghaza, dia juga dianggap telah berperang walaupun dia tidak ikut perang. Walaupun dia tidak ikut menembak, Bapak Ibu, tapi dia menyiapkan pistolnya. Kalau dulu panah disiapkan anak panahnya, ya, dibikinkan anak panahnya, disiapkan oleh dia, disiapkan pakaian perangnya, disiapkan kudanya. Walaupun dia tidak berangkat perang karena ada udzur, maka dia, kata Nabi, faqad ghaza, dia juga dianggap seperti orang yang berperang, ya. Kemudian waman khalafa ghaziyan fi sabilillahi bi khairin faqad ghaza. Siapa yang menafkahi keluarga orang yang berperang, ya, maka dia dianggap berperang. Subhanallah.
Ada si fulan berangkat perang, dia meninggalkan anak dan istrinya, kemudian dinafkahi oleh seorang anak dan istrinya itu, maka orang yang menafkahi, kata Nabi, juga dianggap telah berperang fi sabilillah. Subhanallah. Jadi orang yang terlibat dalam kebaikan, maka orang itu juga dianggap telah melakukan kebaikan, ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, hadis lain. Ini menarik hadisnya, ya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Kata Nabi, "Innallah yudkhilu bis-sahmi al-wahid thalathata nafar al-jannah." Allah itu dengan satu anak panah memasukkan 3 orang ke dalam surga. Jadi satu anak panah bisa menjadi sebab, kata Nabi, masuknya 3 orang ke dalam surga. Siapa 3 orang yang berkaitan dengan anak panah itu bisa menjadi sebab masuk surga? Yang pertama, sani'ahu, orang yang membuat anak panah karena ingin mengharapkan ridha Allah, yang membuat senjata, yang membuat anak panah itu masuk surga, kata Nabi. Kemudian yang kedua, warramiya bihi, orang yang menembakkan anak panah masuk surga, tapi ditembakkan kepada orang kafir yang memerangi Islam, ya. Kemudian yang ketiga, wa mumbilahu, dan orang yang menyiapkan. Jadi anak panah itu dipilih oleh dia, dikasih kepada orang yang menembakkan atau yang melepaskan. 3-tiganya masuk surga. Yang membuat, yang melepaskan, yang menyiapkan. Subhanallah. Ngaten. Kayak masjid ini, ya. Masjid ini, yang membuat masjid ini masuk surga, yang melaksanakan masjid ini, yang memakmurkan masjid ini masuk surga, ya. Yang menyiapkan terlaksananya ibadah di masjid ini, terlaksananya pengajian kebaikan di masjid ini masuk surga, pelaksananya masuk surga, ya. Kemudian orang yang yang memakmurkan masuk surga, yang membuat masuk surga. Ini yang menyiapkan pengajian tadi. Apa ini? Yang menyiapkan meja. Siapa? Masuk surga walaupun tidur pas saat ngaji. Oh, maaf ya. Yang mengajar masuk surga, yang ikut pengajian masuk surga. Subhanallah. Gara-gara pengajian 1, 3 golongan masuk surga. Subhanallah. Kata Nabi, gara-gara 1 anak panah 3 orang masuk surga. Yang membuat masuk surga, yang apa? Yang melepaskan anak panah masuk surga, dan yang menyiapkan masuk surga. Subhanallah. Nah, inilah kemuliaan orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, untuk kepentingan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, apakah perintah ini hanya khusus infak perang fi sabilillah? Tentu tidak. Allah tidak menyebut wa anfiku wa anfiku amwalakum fil qitali fi sabilillah. Infakkan harta kalian dalam peperangan di jalan Allah. Allah tidak sebut demikian. Allah sebut secara umum. Cuman kalau kita hubungkan dengan ayat sebelumnya, berarti ini penekanannya infak perang, infak harta untuk perang fi sabilillah, begitu. Cuman di dalam ayat ini Allah menyebut dengan kata yang umum. Artinya nopo? Infak itu tidak hanya untuk perang jihad di jalan Allah, ya. Karena tidak selamanya umat Islam ini berperang, ya. Nah, infak itu juga kepada sesuatu yang bersifat kebaikan, ada kepentingan dalam Islam, ada kepentingan untuk agama Islam, ya. Itu juga termasuk wa anfiku fi sabilillah, ya. Misalnya panjenengan berinfak untuk untuk masjid, berinfak untuk pesantren, berinfak untuk orang miskin. Pokoknya semua harta yang kita keluarkan untuk kebaikan, niatnya karena Allah, itu disebut infak fi sabilillah. Termasuk juga seorang suami cari nafkah. Nafkah itu kan satu akar kata dengan infak, ya.
diberikan kepada istrinya, itu juga termasuk nafkah fi sabilillah. Seorang bapak cari uang, cari harta, kemudian diberikan kepada anaknya, itu juga nafkah fi sabilillah, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang banyak berinfak di jalan Allah, ini orang yang mulia Bapak Ibu. Saking mulianya, Nabi memerintahkan kita untuk iri kepada dia. Kata Nabi, la hasad illa fitnatain, tidak boleh iri kepada orang kecuali dua. Yang pertama, seorang laki-laki yang diberikan Al-Quran, lalu dia membaca Al-Quran itu siang dan malam. Maksudnya dia diberikan kemampuan membaca Quran, lalu dia banyak menghabiskan waktu untuk membaca Quran. Nah, kita perlu iri kepada dia. Ya, panjenengan punya anak, anaknya rajin banget baca Quran. Panjenengan iri na badan? Iri saja tapi tidak mengikuti. Maksud Nabi itu bukan iri saja, tapi mencontoh jemaah rahimakumullah. Yang kedua adalah orang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dia menginfakkan hartanya siang dan malam. Siang dan malam itu bahasa kinayah, artinya dia banyak menghabiskan harta untuk infak. Sekarang nyumbang, besok nyumbang, lusa nyumbang, ada pengumuman nyumbang. Nah, ini kita perlu iri kepada dia. Jadi kalau kita ingin iri kepada orang kaya, bukan karena kekayaannya, tapi irilah karena apa? Karena dia banyak sedekahnya, banyak infaknya, ya. Kemudian ayat ini juga mengisyaratkan bahwa umat Islam itu harus memiliki kekuatan secara ekonomi. Bagaimana mereka bisa berinfak di jalan Allah kalau ekonominya lemah, ya. Makanya Allah perintahkan umat Islam untuk berinfak. Ini mengisyaratkan supaya umat Islam kuat secara ekonomi. Lalu setelah Allah memerintahkan berinfak, di bagian berikutnya Allah melarang kaum muslimin menjerumuskan diri mereka dalam kebinasaan. Allah mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan lemparkan. Tulku ini dari kata alqa, melemparkan Bapak Ibu, ya. Dan janganlah kalian melemparkan bi aidikum. Aidi dari kata yadun. Apa artinya yadun? Tangan. Janganlah kalian melemparkan tangan kalian ila tahlukah, kepada kebinasaan. Kenapa tangan yang disebut? Ya, sebenarnya ini disebutkan oleh ulama dzikrul juz'i wa iradatul kulli, menyebut sebagian tapi bermaksud semua. Kenapa tangan yang disebut? Karena bagian anggota badan yang banyak berbuat, banyak bekerja adalah tangan. Makan dengan tangan, minum dengan tangan, mengambil dengan tangan, banyak sekali. Jadi tugas tangan ini banyak, ya. Menulis dengan tangan, ada orang menulis dengan kaki, kan buatan-buatan, ya, menulis dengan tangan. Jadi tangan ini banyak pekerjaannya jemaah rahimakumullah. Makanya Allah menyebut tangan tapi bermaksud seluruh badan. Sama seperti ayat tabbat yada abi lahabiu wa tab, celaka tangan Abu Lahab. Bukan hanya tangannya yang celaka, tapi seluruh anggota badannya binasa, celaka. Allah menyebut tangan bermaksud menyebut semuanya. Jadi kalau kita terjemahkan, janganlah kalian menjerumuskan atau melemparkan diri kalian pada kebinasaan. Nah, kalau kita hubungkan dengan perintah di bagian sebelumnya, Bapak Ibu, perintah bagian sebelumnya kan perintah nopo? Infak. Berarti Allah melarang kaum muslimin jangan menjerumuskan diri kalian pada kebinasaan karena kalian pelit, tidak mau berinfak. Ini kalau dihubungkan dengan perang, kalau kaum muslimin itu pelit, ya, pelit berinfak dalam peperangan, artinya mereka berangkat perang, tapi mereka nggak mau beli senjata,
tidak mau beli baju perang, eman sama uangnya, apa yang terjadi? Mereka akan dibinasakan oleh musuh-musuh mereka. Ya, makanya Allah mengatakan, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kalian melemparkan atau menjerumuskan diri kalian pada kebinasaan gara-gara kalian tidak mau berinfak dalam berjihad fisabilillah. Kalian akan lemah di hadapan musuh-musuh kalian. Matan. Kemudian jemaah rahimakumullah, ya, ayat ini juga mengisyaratkan bahwa orang yang kikir berarti dia orang yang telah menjerumuskan dirinya pada kebinasaan. Karena tidak ada orang kikir kecuali akan dibinasakan hartanya oleh Allah. Ya, apalagi orang beriman. Kalau orang kafir kikir, memang dunia itu untuk mereka. Ya, Allah tidak peduli kepada kemewahan mereka, Allah tidak peduli kepada keburukan mereka, karena Allah memang menyiapkan azab untuk mereka di akhirat. Tapi orang beriman, ya, apabila kikir, ya, mereka tidak mau berinfak fisabilillah, maka Allah mengatakan mereka itu telah menjerumuskan diri mereka pada kebinasaan. Allah akan binasakan dia di dunia, kalau tidak bertaubat Allah akan binasakan dia di akhirat. Makanya tidak ada orang kikir kecuali hartanya akan dibuat rusak oleh Allah. Ada aja masalah, apalagi orang yang perhitungan. Orang kikir, orang perhitungan itu nggak akan berkah hartanya, jemaah rahimakumullah. Coba panjenengan perhatikan pengalaman hidup panjenengan sendiri, pengalaman hidup kita. Kalau kita perhitungan banget, nah, Allah akan mencabut keberkahannya. Bahkan bisa jadi Allah akan membinasakan hartanya di jalan yang tidak baik. Jadi harta itu habis di jalan yang tidak baik, di jalan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya untuk urusan akhirat. Ya, ini bahayanya kikir. Karena orang kikir itu setiap pagi ada malaikat yang mendoakan. Apa doanya malaikat untuk orang kikir? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak. Tapi orang yang suka berinfak, di waktu pagi malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti yang lebih baik, lebih banyak kepada orang yang berinfak. Jadi dua-duanya didoakan oleh malaikat. Satu didoakan kejelekan, yang satu didoakan kebaikan. Nah, makanya orang yang kikir, orang yang pelit, berarti dia sudah menjerumuskan dirinya pada kebinasaan. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Oleh karena itu Allah melarang kaum muslimin kikir, ya. Kemudian ayat ini juga bisa ditarik kepada hukum fikih, ya. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membuat jiwa atau diri kita binasa, rusak. Tidak boleh, hukumnya haram. Ya. Makanya jumhur ulama di dunia ini mengharamkan rokok. Itu dalilnya ini. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Semoga yang masih merokok, ya, setelah ngaji ayat ini berhenti dari merokok. Ya. Ibu-ibu banyak yang amin, mungkin suaminya merokok. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Ya. Merokok itu membahayakan apa badan? Enggak bahaya tah? Sekarang itu kan ada kata-kata yang ngetren. Enggak bahaya tah? Cepat sekali di Indonesia ini sebuah kata bisa ngetren itu cepat sekali. Karena orangnya bikin heboh memang di Indonesia ini, ya. Dulu kamu nanya, sekarang nggak bahaya tah? Nah, itu. Tapi kalau Al-Quran yang baik-baik itu nggak ngetren. Memang setan itu pinter. Yang sia-sia itu dibuat ngetren, tapi yang baik-baik itu ditenggelamkan sama setan. Ya, dibuat tidak menarik, jemaah rahimakumullah. Nah, maka jemaah rahimakumullah, ayat ini dijadikan dalil oleh ulama yang mengharamkan rokok. Jadi rokok itu saya pribadi
mengikuti pendapat jumhur ulama sedunia, baik ulama Mesir, ulama Arab Saudi, ulama dunia mengatakan rokok itu hukumnya nopo haram. Ya. Kalau rokok hukumnya haram, berarti yang punya pabrik rokok itu dosanya besar itu. Nah, cuman kalau kita jalan-jalan ke tetangga, ke teman-teman yang Nahdliyin dan NU, mereka mengatakan rokok tidak haram. Mereka mengatakan rokok hukumnya makruh. Kalau Muhammadiyah keras, rokok hukumnya haram. Jelas fatwa Muhammadiyah. Dalam hal ini saya mengikuti fatwa Muhammadiyah mengatakan rokok haram. Walaupun banyak orang Muhammadiyah yang kalau orang NU merokok karena memang fatwa NU itu mengatakan makruh. Ini ada orang Muhammadiyah itu harus dicoret itu dari bahkan ada ustadznya yang merokok, Ustadz Muhammadiyah merokok. Ya, tidak apa-apa. Muhammad Dinu ya. Saya ada teman ya, beliau sudah meninggal, Allah yarham. Ya. Orang Muhammadiyah Tulen, tapi merokok. Saya tanya, kenapa jenengan merokok? Kan fatwa Muhammadiyah mengharamkan. Saya kalau merokok jadi NU Ustaz katanya. Jadi kalau merokok itu jadi NU. Ya. Ada dua fatwa Muhammadiyah yang dia tidak ikuti, walaupun dia orang Muhammadiyah. Kenapa? Apa itu saya tanya? Yang pertama masalah hisab, saya nggak ikut Muhammadiyah. Dulu jangan ikut siapa? Ikut pemerintah, karena biasanya pemerintah agak telat puasanya gitu. Kemudian yang kedua masalah rokok, saya tidak ikut fatwa Muhammadiyah karena saya nggak bisa kalau nggak merokok. Nah ini orang Muhammadiyah tapi tidak mengikuti fatwa karena memang jemaah rahimakumullah ada perbedaan pendapat. Tapi jumhur ulama mengatakan rokok itu haram berdasarkan hadis ini atau ayat ini. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan jerumuskan diri kalian pada kebinasaan, ya. Kemudian perintah yang kedua, wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Muhsin dari kata ihsan. Ihsan itu berbuat baik kepada orang yang baik, berbuat lebih baik kepada orang yang baik. Berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada kita, itu namanya ihsan. Ihsan itu kalau saya bahasakan dengan simpel, orang yang peduli, itu namanya orang yang punya sifat ihsan, ya. Orang yang peduli, dia punya dan peduli, atau dia tidak punya harta tapi dia peduli, juga disebut dengan ihsan. Allah cinta kepada orang yang peduli. Peduli kepada siapapun dan peduli kepada apapun, Allah cinta kepadanya. Panjenengan pernah dengarkan kisah wanita pelacur menolong anjing? Itu menunjukkan bahwa Allah peduli kepada orang yang berbuat kebaikan, ya. Allah cinta kepada orang yang peduli kepada apapun dan kepada siapapun. Ketika dia keluar dari sumur, selesai minum, ya, dia keluar, dia mendapati ada anjing yang kehausan, hampir mati karena kehausan. Kemudian dia memberikan minum kepada anjing itu. Dibela-belain sama dia turun ke sumur, dia buka sepatunya, dia gigit, kemudian dia naik pelan-pelan, dia keluar, dia berikan kepada anjing itu. Allah tidak tidur. Allah melihat perbuatan wanita itu, kata Rasulullah, Allah berterima kasih. Allah membuat wanita itu bertaubat. Allah buka hatinya, Allah ampuni dosanya, Allah matikan dia dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan dia ke dalam syurga. Jadi Allah itu perhatian, Allah cinta kepada orang-orang yang peduli. Nah, makanya kita harus punya sifat peduli. Hati tersentuh ketika melihat orang lain membutuhkan. Berarti ada sifat ihsan di dalam diri kita. Allah menyatakan cinta kepada orang yang berbuat ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai. Kalau Allah sudah menyatakan cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, aku cinta kepada hamba itu, cintailah dia.
Lalu malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk mengumumkan kepada semua malaikat. Maka semua malaikat diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah. Dia pun dicintai oleh Allah dan seluruh malaikat. Lalu kemudian kecintaan itu Allah turunkan ke bumi, sehingga banyak orang-orang yang mencintai dia, banyak orang-orang yang menerima dia. Berkah dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, Bapak Ibu, salah satu amalannya adalah jadilah orang yang selalu berbuat apa? Berbuat baik, peduli kepada orang lain. Ya, walaupun orang lain itu tidak peduli kepada kita, ya betul nopo. Karena kita berbuat baik mengharapkan ridha Allah. Ya, ini kalau kita tarik kepada tingkatan yang lebih tinggi ya. Kadang orang datang kepada undangan karena dia diundang, karena orang itu dulu datang kepada undangan dia. Ini belum ihsan. Betul. Panjenengan datang acara undangan ini. Nah, karena panjenengan merasa bahwa dulu dia datang ke undangan panjenengan, ini belum ihsan. Ya. Yang ihsan itu adalah orang tidak datang kepada undangan panjenengan, tapi ketika dia mengundang panjenengan, panjenengan datang bahkan memberikan uang kepada dia. Ini namanya ihsan. Orang tidak pernah senyum kepada panjenengan tapi panjenengan senyum kepada dia, itu namanya ihsan. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.